Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Ramadan, NRP 24/2019-077. Di sini saya akan menjelaskan identifikasi tipologi morfologi kampung kota berdasarkan studi kasusnya di Kampung Code, Yogyakarta. Pertama-tama kita harus mengenal dulu tipologi morfologi kota itu apa sih sebenarnya ya. Nah, berdasarkan bahasa ya, tipologi seperti yang kita tahu bahwa tipologi itu yaitu pengelompokan sesuatu berdasarkan tipenya. Nah, sedangkan morfologi atau pola perkotaan itu yaitu pembentukan dan perubahan proses pemukiman manusia atau perkotaan dengan mengembangkan bentuk kota dan komponen elemen dari area kota. Nah, jadi seperti bisa kita lihat. Nah, sudah kita mengetahui nih apa pengertian dari tipologi dan morfologi yang sudah kita bahas. Nah, jadi di sini tuh kita akan mengelompokkan suatu kota berdasarkan morfologinya atau berdasarkan pola kotanya itu sendiri. Nah, selanjutnya sudah kita mengetahui tadi pengertiannya dan kita mau berbicara tentang apa sih di situ. Nah, di dalam pola perkotaan atau dari morfologi perkotaan itu ada beberapa jenis. Nah, di sini saya dapat literatur dari Dove and Kamalipur. Jadi di jenis morfologi atau pola perkotaan itu dibagi 3. Yang pertama dari bentuk, form atau grain. Ada kedua tuh street network, integration dan connection. Lalu bisa dilihat dari kepadatan, mix dan public private interface. Nah, ini maksudnya kayak gimana sih dari ketiga jenis ini? Nah, kalau misalkan dari bentuk tuh kita bisa melihat dari bentuk kawasannya, lebih ke urban design-nya, arsitekturalnya, atau lebih ke fisiknya seperti apa. Fisik permukiman, fisik persil, dan lain-lain. Jika dari street network integration dan connection, kita bisa melihat pola perkotaan itu dari konektivitas atau jalan yang tersedia. Nah, sedangkan di kepadatan kita bisa melihat pola perkotaan itu seberapa padat, lalu seberapa mencampurnya antara public dan private interface. Tapi di sini kita akan menjelaskan dari 2 jenis, yaitu dari bentuk form dan grain, lalu dari state network dan integration. Nah, pertama kita akan membahas tentang bentuk form dan grain. Nah, dari bentuk dan form grain itu maksudnya adalah suatu pola atau morfologi yang bisa dilihat dari bentuk bangunan, jaringan jalan, kerapatan, keberadaan open space, jarak interval antar bangunan. Nah, di sebelah kiri di situ juga ada parameter dari bentuk form dan grain untuk melihat bahwa di suatu kota itu informal atau formal. Nah, di dalam bentuk form dan grain itu dibagi 2 ya, ada arsitektur dan urban design. Nah, ini maksudnya kayak gimana ya? Jadi kalau misalkan arsitektur itu bisa dilihat dari si bentuk bangunannya yang tertata, terus dari size-nya yang sama, persil bangunannya sama, jaraknya sama. Jadi kalau misalkan lihat dari arsitekturalnya, lihat paling ke atas yang formal itu si bentuknya sama, size-nya sama, terus si persilnya sama, dan ke jarak yang hampir sama juga. Itu dari arsitektur. Nah, kalau misalkan dari parameter urban design, itu dilihat dari infrastruktur jalan sama grid. Nah, lihat kan kalau misalkan di urban design itu semakin ke kanan, semakin tertata si grid dan si jalannya. Dan semakin ke kiri itu semakin informal atau semakin kampung kota. Bisa acak-acakan, bisa kelihatan si gridnya tidak jelas dan tidak teratur. Itu dari 2 parameter arsitektur dan urban design. Nah, kita bisa lihat dari studi kasus Kampung Code itu memiliki arsitekturnya bisa lebih mirip ke mix ya, soalnya dari size terus dari persil dan jaraknya tuh lebih cenderung ke mix. Sedangkan di urban design-nya lebih ke informal karena tidak ada grid, tidak ada
infrastruktur yang jalan yang tegas. Jadi bisa dibilang studi kampung condet itu lebih ke mix dan informal. Nah, selanjutnya dari pola atau morfologi kota melalui street network integration dan connection. Nah, di sini diidentifikasi antara koneksi dan integrasinya dari kampung. Nah, di sini studi kasus sama dari Kampung Code ada tiga map ya, di sini 3 peta yang bersumber dari Irsyad Adi. Nah, dari 3 map ini kita bisa melihat tingkat konektivitasnya, terus dari integrasi globalnya seperti apa, lalu lokal integrasinya di Kampung Code itu seperti apa. Nah, yang pertama itu bisa dilihat dari map pertama, yaitu yang tingkat konektivitas. Nah, tingkat konektivitas ini bisa melihat dari tingkat keterhubungan si antar jalan. Nah, bisa kita lihat integritas atau konektivitas tingkat konektivitas Kampung Code ini sangat bisa dibilang rendah ya, karena ada banyak hijau-hijaunya, atau bisa dibilang tingkat konektivitasnya rendah gitu. Mungkin banyak gang buntu, jalannya tidak terarah. Makanya di sini kita lihat hijau-hijau, ada biru-biru juga. Berarti di Kampung Code ini banyak yang tidak terkoneksi gitu ya. Ada yang merah cuman sedikit ya di sebelah utara. Nah, selanjutnya dari integrasi global kita bisa melihat, nah ini integrasi global itu apa sebenarnya? Jadi integrasi global itu adalah hubungan satu ruas jalan dengan yang lain secara utuh gitu, tanpa memperhatikan belokan-belokan atau turn. Lalu integrasi global itu antara koneksi edge dengan kampung. Nah, di integrasi global ini Kampung Code sangat tinggi ya. Berarti integrasi dari edge masuk ke kampung itu sangat tinggi. Nah, selanjutnya dari local integration kampung, local integration. Nah, di sini tuh maksudnya hampir sama dengan global integrasi, tapi di sini tuh memperhatikan belokan, yaitu tiga belokan. Jadi menempuh ke kampung dengan 3 kali ambil belokan nih. Apakah tingkatnya tinggi atau rendah? Di sini tuh emang kebanyakannya low sama medium ya. Ada beberapa yang tinggi di sebelah barat, utara, dan selatan. Itu dari identifikasi dari street network dan integration connection di Kampung Code. Nah, selanjutnya yang terakhir kesimpulan. Nah, kita sudah mengidentifikasi dari 2 pola morfologi perkotaan, yaitu dari tadi itu dari pola dari yang bentuk form and grain, lalu dari street network. Nah, di 2 identifikasi tersebut bisa dilihat ya dari bentuk bangunan dan jaringan jalan, bisa dilihat Kampung Code itu memiliki bentuk bangunan dan jaringan yang tidak beraturan dengan tingkat parameter yaitu arsitekturnya mix dan urban desainnya informal, atau bisa dibilang Kampung Code ini termasuk dari kampung kota. Nah, jika dilihat dari tingkat konektivitas dan integrasinya, Kampung Code ini memiliki konektivitas yang rendah, tetapi dalam integrasinya memiliki integrasi yang cukup tinggi ya, karena mampu terhubung juga dengan edge-nya, dengan jalan-jalan yang lebih besar gitu ya. Dalam konektivitasnya kenapa rendah? Karena banyak jalan yang buntu dan tidak terkoneksi satu sama lain. Jadi itu dua identifikasi dari Kampung Code. Semoga bermanfaat. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.